Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, my student. How are you today? Are you okay? Okay, I hope so. Yeah, all of you are fine. Yeah. I'm so fine. Yeah, today. Yeah. Okay. My student, in the first meeting of our subject in the semester, LSPD, Language Service Program Design. Yeah, perhaps, some of you do not know yet about me. So, first meeting here, I introduce myself. Yeah, my name Abdillah Nugroho. Yeah, you can call me Abdillah. Yeah, and I'm one of the lecturer in Department of English Education of UMS. Okay, in this semester, you join me in LSPD subject. LSPD, just now I said, Language Service Program Design. In this subject, I will use mixture language. Sometimes I use bahasa Indonesia or perhaps bahasa Jawa and also English. Okay, so I use mixture language. LSPD, mata kuliah LSPD ini adalah mata kuliah untuk menjual bahasa Inggris yang sudah Anda pelajari lama ya. Tidak hanya di UMS, mungkin di SD, SMA, SMP ya. Kemudian Anda lanjutkan ke perguruan tinggi ya, you continue in a higher education and English department ya. So now it is time for you to sell your knowledge of English in order that you can get money, you can get prosperity from selling your knowledge. Jadi ini jual ilmu pengetahuan serta keterampilan saudara yang terkait dengan bahasa Inggris. Jadi mata kuliah kita saat ini adalah mata kuliah untuk mencari uang. Wah, ini is very challenging ya. Apalagi ini di masa pandemi COVID-19 ya. Bagaimana saudara bisa mendapatkan uang dari menjual bahasa Inggris? Ini tantangannya luar biasa ya. Jadi bahasa Inggris ini bisa Anda jual dalam berbagai macam bentuk ya. Seperti halnya kalau kita menjual misalnya ya, wirausaha kuliner menjual pisang. Pisang bisa dijual sekedar buah pisang aja, tapi bisa juga kita membuat varian-varian makanan kuliner dari pisang ya. Misalnya ada pisang molen, pisang goreng, pisang karamel, apalagi ya, keripik pisang, nah semacam itu. Jadi bahasa Inggris itu nanti saudara jual di semester ini ya bersama kawan kelompok, nanti ada kelompok ya, menjual bahasa Inggris agar saudara bisa mendapatkan income dari menjual ilmu bahasa Inggris saudara ini. Bisa, yang dijual bisa, ya misalnya Anda menawarkan jasa untuk menerjemah, ya, translation, ya Anda sudah dapat ilmu tentang apa itu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa target ya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ya kan, atau mungkin dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris begitu dan sebaliknya. Nah ini nanti akan kita jual, bisa translation, bisa Anda menawarkan jasa ya, misalnya apa sebagai interpreter ya, sebagai guide. Nah, disinilah nanti ini menuntut kreativitas saudara, atau mungkin Anda menjual dalam bentuk semacam kursus bahasa Inggris ya, English course ya, for elementary school, for junior and senior school, or maybe for
student of higher education, ya. Jadi ini pada masa pandemi ini, ya, ini nanti tuntutannya iya sangat besar sekali, challenging, sangat menantang ya. Jadi nanti bagaimana saudara bisa menjual program-program secara online maybe ya, sehingga nanti konsumen bisa mengikuti program apa ya, pelatihan atau keterampilan berbahasa Inggris dengan program-program yang Anda tawarkan lewat online itu. Atau terserah Anda nanti kalau ada apa itu ya, kreativitas yang out of the box gitu ya, yang tidak biasa-biasa, yang luar biasa begitu ya. Silakan nanti Anda meng-create ya, bersama teman-teman kira-kira program unggulan atau program unik kaitannya bahasa Inggris ini yang akan Anda jual itu bentuknya seperti apa ya. Jadi semester kali ini kita nanti adalah mencari duit. Meskipun dalam suasana pandemi COVID, tentunya nanti pelaksanaan program Anda ini ya harus disiplin ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai nanti saudara apa itu menjual program ini lalai dengan protokol kesehatan. Jangan sampai ya, jangan sampai terkena COVID ya. Oke. Dapat duit, ilmunya semakin bermanfaat ya, sehingga nanti Anda kedepannya harapannya adalah Anda bisa mandiri dalam hal mencari penghasilan begitu. Kan malu dong ya kalau nanti sampai semester ini Anda minta uang sama orang tua saudara terus, itu kan ya malu ya kan. Karena orang tua ini juga tanggung jawabnya juga luar biasa. Harapannya syukur nanti dengan program ini Anda bisa membantu ya Bapak Ibu, orang tua saudara ya, untuk mengurangi pengeluaran untuk kamu ya. Anda bisa mencari uang sendiri ya. Mungkin nanti Anda bisa menggunakan Instagram atau apalah ya, atau membuat program lewat YouTube ya yang Anda tawarkan. Anda menjadi YouTuber kaitannya dengan bahasa Inggris, monggo lah ya, silahkan. Jadi ini sangat bebas, sangat luas kreativitas saudara. Untungnya Anda ini adalah lahir di era milenial ya. Jadi you are digital native ya, but I am digital immigrant. But ya, I'm not digital foreigner. Digital foreigner itu artinya orang yang tidak tahu sama sekali dunia digital, mungkin ya simbah-simbah buyut kita itu ya, atau nenek-nenek kita, mungkin mereka tidak tahu. Kalau saya digital immigrant itu artinya saya saat lahir, masa kecil, masa remaja, SMP itu belum ada HP ya, belum ada komputer ya. Sampai akhirnya saya mengalami dunia yang lompatannya luar biasa. Ada komputer, ada handphone, ya smartphone yang canggih luar biasa. Tapi kalau Anda begitu lahir, ya sekeliling Anda ada HP. Anda sudah kanak-kanak pegangannya HP. Ya, lain dengan saya pada saat kanak-kanak, ya mainannya di sawah, cari ikan, cari jangkrik, begitu ya. Tapi Anda lahir langsung HP. Nah, ini namanya digital native. Anda lahir pada suatu era yang sekeliling Anda sudah banyak teknologi yang luar biasa canggih gitu ya. Kalau saya mengalami dua dunia ya. Dunia dari tidak ada komputer, tidak ada HP, kemudian masuk pada usia tertentu gitu ya, usia 40 atau berapa itu baru mengalami dunia perkomputeran, per-HP-an, Instagram, ada YouTube gitu ya. Jadi alhamdulillah ini tantangan saudara ya, bagaimana menjual
ilmu saudara lewat peralatan yang canggih saat seperti sekarang ini ya. Jadi nanti kami atau saya harap atau saya minta, bukan harap, saya minta saudara betul-betul bisa menunjukkan kreativitas, meng-create suatu produk yang bisa Anda tawarkan kepada konsumen. Karena yang namanya bahasa Inggris, meskipun suasana pandemi tetap dibutuhkan. Cuma sekarang pinter-pinternya saja saudara untuk mengambil celah-celah ya berbisnis bahasa Inggris di era pandemi. Tentunya akan berbeda kalau eranya tidak ada pandemi, normal ya. Sekarang new normal. Wah itu ya. Oke. Jadi Anda nanti silahkan membentuk kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 10 orang ya, 10 orang. Nanti dalam satu kelompok yang terdiri dari 10 orang tadi ada yang jadi ketuanya ya kan, ada yang jadi mungkin wakilnya, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi divisi-divisi ya. Silahkan nanti Anda yang tahu kebutuhan lembaga Anda ya, nanti diberi nama lembaga saudara ya. Lembaga saudara mau Anda namai apa, COVID-19 English Course ya monggo lah ya. Pokoknya yang nama-nama yang mungkin nama ini nanti bisa di branding ya, tidak hanya untuk saat kuliah, bisa nanti setelah kuliah selesai nanti bisa di branding. Siapa tahu nanti lembaga yang Anda bentuk lewat kuliah ini jadi lembaga yang serius ke depan, yang akan melejit begitu ya, yang akan menghasilkan apa itu penghasilan yang ya lumayan lah untuk melakoni kehidupan di dunia yang penuh dengan lika-likunya ini ya. Oke. Jadi ingat saudara membuat kelompok mulai sekarang ya. Usahakan dengan satu kelasnya ya, usahakan. Tapi seandainya terpaksa karena sesuatu hal bergabung dengan kelas lain, nggak masalah. Yang penting mengambil mata kuliah LSPD untuk kelompok ya, untuk kelompok apa itu bisnis tadi ya. Tadi ada yang tanya juga itu ya, kalau jadwal tabrakan nggak usah mikir jadwal tabrakan, kita online kok ya, kita fleksibel ya. Jadi tidak seperti kuliah apa itu tatap muka langsung, kalau tabrakan ya sulit ya, nggak mungkin dalam waktu yang sama di ruang yang berbeda itu kan nggak mungkin itu. Kalau sekarang era ini boleh aja fleksibel lah ya, nggak usah apa ya kaku-kaku. Tabrakan dengan apa, silakan nanti tugas ini kan hanya apa itu tugas waktu untuk membangun tidak hanya sehari membuat kelompok, silahkan mulai sekarang ya. Saya kasih waktu ya, from now on 1 week ya, for next meeting semua sudah punya lembaga, nama lembaganya, pengurusannya ya, paham ya. Terus mungkin nanti dilanjutkan dengan ide-ide apa yang akan apa itu Anda rencanakan ya untuk meraih pendapatan penghasilan dari jual bahasa Inggris ini. Jadi mata kuliah kita adalah menjual ilmu saudara yang selama ini Anda tekuni agar Anda mendapatkan penghasilan uang begitu ya. Ya sebenarnya hasilnya tidak hanya uang, mungkin bisa non uang juga bisa, misalnya relasi, kan kawan dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti di file satu lagi itu nanti Anda pelajari ya. Di situ nanti ada file yang terkait dengan, karena nanti Anda akan membentuk organisasi ya kan. Jadi kita nanti akan berbicara tentang manajemen begitu ya. Nah, tapi di sini nanti sebelum kita bicara apa itu
jauh tentang manajemen, nanti Anda silahkan pelajari dulu. Ada beberapa link YouTube yang terkait dengan leadership, ya, leadership. Ya, ini penting sekali untuk Anda. Silahkan nanti link-link yang saya masukkan di satu filenya lagi nanti Anda buka, Anda pelajari. Kemudian ya, tugas Anda selain membentuk organisasi juga, kalau tadi tugas kelompok ya, ini tugas individu, yaitu Anda mempelajari tentang leadership kaitannya dengan definisinya dan macam-macam yang berhubungan dengan apa itu leadership ya, gitu. Ya, jadi ini penting pemahaman tentang leadership untuk menjalankan bisnis saudara ke depan ya. Leadership dari kata to lead, memimpin, leadership kepemimpinan ya. Nanti Anda pelajari definisinya. Kemudian saya minta saudara membuat semacam ya rangkuman pendapat Anda sendiri, rangkuman pendapat Anda sih setelah membaca semua link YouTube yang sudah saya berikan di file satunya lagi ya. Anda silahkan mencerna, mempelajarinya, kemudian mengambil intisarinya, kemudian Anda tulis sendiri menurut saudara. Buat rangkuman sendiri menurut saudara apa itu leadership. Jelas? Nanti tugas saudara membangun kelompok tadi, nama dijadikan satu file gitu ya. Satu file. Jadi meskipun nanti kelompok ya, nanti laporannya karena ini di YouTube, di psikologi nanti ya, organisasinya tetap ditulis masing-masing sendiri-sendiri melaporkan ya, mensubmit sendiri-sendiri. Lembaganya namanya misalnya COVID-19 English Course, susunannya ini. Nanti anggotanya lain juga submit sama. Jadi tidak satu kelompok submit satu, tidak. Jadi masing-masing anggota, jadi semua anggota itu masing-masing mengupload hal yang sama terkait dengan lembaga yang dibentuk itu. Yang berbeda adalah membuat rangkuman, membuat summary, membuat ringkasan, membuat semacam pemahaman Anda ya, yang Anda buat sendiri berdasarkan dari pemahaman materi yang saya berikan di link-link YouTube itu ya, yang terkait dengan leadership dan tetek penginya. Paham ya? Jadi ada dua nanti. Satu file yang berhubungan dengan lembaga. Yang kedua adalah kaitannya dengan definisi pemahaman saudara tentang leadership itu apa ya. Jadi nanti Anda bisa mengumpulkannya, mensubmitnya menjadi satu halaman gitu ya, satu halaman yang di atas struktur organisasi lembaga Anda, namanya, susunannya siapa, terus berikutnya adalah definisi tentang leadership. Jadi satu file, submit di psikologi ya, waktunya 1 minggu ya, dari sekarang. Oke? Jadi bagi yang jadwalnya tabrakan nggak usah risau ya, santai aja ya, kita belajar di era pandemi ya, belajar yang rileks aja lah ya, nggak usah membuat kita stres. Pandeminya udah stres, kuliahnya stres, nanti waduh repot ya. Jadi kita santai aja, tapi serius ya, saudara harus serius menjalankan semua apa yang saya minta ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama tugas saudara adalah to make an organization of your business activity ya, nama lembaganya apa, susunan pengurusnya dan macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah bawahnya lagi, membuat summary, membuat ringkasan, membuat
pikiran saudara sendiri terkait dengan apa itu leadership. Jelas ya, waktunya 1 menit. Jelas sekali? Oh, saya pikir sudah jelas ya, clear sekali dan bisa dimengerti. Seandainya nanti ada kesulitan bisa disampaikan di WA group ya masing-masing kelas itu ya. Oke, saya pikir demikian. Oke, my student, that's all ya, our program today. Thanks so much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.